Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi dosen Dodisimus by Teaching Wilan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas kembali mengenai radiobiologi. Adapun yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai dasar-dasar atau awal mengapa kita perlu mempelajari tentang radiobiologi. Jadi, radiobiologi di sini adalah merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pengaruh bahan radioaktif terhadap tubuh makhluk hidup dan penggunaan bahan itu untuk kebutuhan manusia, seperti proses diagnosa, penjejak, pengawetan bahan makanan dan minuman. Nah, itu secara umum ya, karena kita di dunia radiologi atau radiodiagnostik. Nah, di sini adanya antara interaksi yang dapat terjadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor radiasi terhadap tubuh manusia. Maka dari itu kita penting untuk memahami bagaimana radiobiologi yang terjadi ketika terjadi penyinaran terhadap tubuh dari sinar X itu sendiri. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Ini pengertian dari Bushong menyatakan studi tentang efek dari radiasi pengion terhadap jaringan biologi. Kemudian Travis mengungkapkan studi tentang urutan kejadian yang mengikuti absorpsi energi radiasi pengion, usaha organisme untuk mengadakan kompensasi dari efek absorpsi energi dan kerusakan organisme yang mungkin dapat ditimbulkan. Nah, adapun tujuan dari mempelajari radiobiologi ini adalah yang pertama, pelajaran ini membekali peserta didik dengan urutan kejadian yang mengikuti absorpsi radiasi pengion, usaha organisme untuk mengadakan kompensasi terhadap efek penyerapan radiasi, dan kerusakan-kerusakan organisme yang mungkin dapat ditimbulkan. Sebagian besar penelitian di bidang radiobiologi adalah untuk mendalami tentang hubungan dosis respon radiasi, sehingga efek dari dosis yang direncanakan dapat diprediksi dan respon negatif yang mungkin terjadi dapat dikelola dengan baik. Jadi di sini ketika kita terpapar radiasi itu ada urutan-urutan yang dapat terjadi, dari gejala ringan, sedang hingga berat. Nah, untuk meminimalisasikan hal tersebut terjadi, maka kita sebagai pekerja radiasi yang memahami tentang efek bahaya radiasi hendaknya dapat mengontrol pemberian dosis terhadap pasien tersebut, agar efek-efek bahaya dari radiasi ini tidak terjadi kepada pasien. Nah, ini adalah beberapa contoh kejadian pencemaran radiasi, termasuk ketika Perang Dunia. Ini ada bom Hiroshima Nagasaki, kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu menggunakan nuklir ya, besar radiasi juga yang mengakibatkan pencemaran ketika ada suatu kecelakaan kerja atau kebocoran radiasi. Nah, tidak tanggung-tanggung karena ini radiasi yang digunakan ini adalah besar tingkatannya, bukan radiasi yang kecil ya, sehingga dapat melumpuhkan sebuah kota maupun sebuah negara. Ya, seperti kita lihat gambaran sebelah kanan, ini ada efek bahaya radiasi yang diterima berpuluh-puluh tahun. Jadi menimbulkan seperti orang cacat ya di sini. Nah, ini akibatnya adalah efek radiasi yang diterima anak-anak di negara tersebut atau orang-orang di sebuah wilayah tersebut, sehingga mengalami kelainan genetik seperti ini. Jadi akibat radiasi ini akan merubah sel-sel pada tubuh kita, sehingga dapat mempengaruhi struktur-struktur tubuh atau fungsi tubuh lainnya. Jadi seperti ini. Nah, ini kejadian ketika terjadi sebuah musibah nuklir ya, di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Tokyo Electric Power tahun 2014 tanggal 9 Juli. Ini terjadi kecelakaan sehingga tempat tersebut terisolasi pencemaran radiasi. Nah, ini efek yang dapat ditimbulkan kelainan genetik pada
anak-anak atau bayi yang baru lahir cacat seperti ini. Nah, ini tidak lain karena pengaruh dari radiasi itu sendiri. Di sel-sel yang di dalam janin, dalam kandungan itu dia berubah. Nah, sehingga menyebabkan seperti ini. Nah, ini beberapa contoh gambar saja mengenai efek bahaya radiasi. Nah, ini terpapar radiasi. Radiasi itu kita ketahui semua tidak terlihat, jadi kita tidak tahu di mana ada radiasi. Makanya ketika ada peringatan awas bahaya sumber radiasi, mohon sekali dijauhi, karena kita tidak bisa merasakan radiasi secara langsung ketika itu. Nah, ini efek yang dapat ditimbulkan. Memar seperti ini, merah-merah gejala awalnya. Oke, seperti ini juga. Nah, lama-lama ini akan dapat menyebabkan luka, mungkin borok dan lain sebagainya. Ini tergantung kondisi tubuh kita, bagaimana sel-sel kita membangkitkan sel-sel hidup lainnya. Nah, ini sangat ngeri ya kalau kita lihat dari gambar di sini. Ini juga merupakan efek dari akibat kontak dengan sumber radioaktif yang tinggi. Oke, dalam jangka waktu berapa minggu ini apa terlihat perubahannya. Awalnya seperti ini, seperti terlihat normal, cuman ada lebam-lebam sedikit. Nah, per minggu selanjutnya, oke, terlihat ada pengelupasan kulit. Oke. Ini karena sel kita tidak mampu untuk memperbaiki organ-organ yang terpapar radiasi ini. Nah, ini 11 minggu, 13 minggu seperti ini, kemungkinan akan terjadi amputasi. Ini sangat menyeramkan kalau kita lihat efek dari bahaya radiasi ini. Nah, kemudian biologi di sini, kata radiobiologi sendiri, ini bukan studi tentang organisme, morfologi, fisiologi, dan genetik. Nah, ini sekedar mengingat saja, ini protoplasma, ini merupakan bahan organik, bahan penyusunnya, bahan penyusun dari senyawa organik. Protoplasma ini antara lain adalah lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Ini sel ini adalah Jadi protoplasma di sini adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Kemudian sel ini adalah merupakan protoplasma terkecil. Kemudian sering kita dengar ada kata-kata jaringan. Oke. Jaringan ini merupakan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian organ. Nah, organ ini adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh ini terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jadi contohnya itu, organ dalam tubuh itu terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Nah, itu. Nah, dari sistem adalah organ yang memiliki fungsi saling berhubungan. Nah, kita lanjut lagi. Ini beberapa bahan yang akan kita pelajari ke depan terkait tentang radiobiologi. Memahami apa itu sel, apa itu jaringan, organ, sistem, maupun tubuh. Karena tubuh itu dibentuk oleh sel, kemudian dari sel-sel tersebut adalah untuk jaringan-jaringan, sehingga dapat sebagai memiliki fungsi masing-masing dalam struktur tubuh manusia. Nah, kemudian ada efek radiasi pada manusia adalah hasil interaksi pada tingkat atom. Nah, ini ada contoh beberapa Boltzmann, Gogli apparatus anatomi yang kita bahas di sini. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi.
Kemudian mengenai proteksi radiasi juga akan kita bahas di sini. Perdarahan intraparenkim terjadi di dalam substansi otak itu sendiri. Penyebabnya adalah hipertensi, trauma, dan stroke hemorragik. Kemudian penampilan area terlihat kepadatan tinggi dalam substansi otak. Efek radiasi terhadap manusia, adanya pendarahan intraventrikular dapat berupa primer atau sekunder akibat perluasan dari pendarahan subarachnoid atau intracerebral. Ini kalau kita amati terlihat sedikit darah cerah di bagian bawah tergantung dari ventricle lateral. Nah, ini beberapa contoh saja efek dari bahaya radiasi yang dapat terjadi pada diri manusia ketika terpapar radiasi. Maka dari itu ini sangat penting kita melakukan proteksi radiasi. Inilah tujuannya kita kuliah di radiologi, karena kita menggunakan sumber radioaktif atau sumber radiasi. Maka kita harus bekerja dengan safety dimanapun berada, sehingga dapat meminimalisasikan efek-efek radiasi ini terhadap pasien, terhadap diri kita sendiri dan lingkungan tentunya. Sekian pengantar dari radiobiologi pada penjelasan kali ini. Berjumpa lagi, jika ada pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar. Terima kasih.